Jadi artinya sekitar 130-an miliar yang bisa di saving. Pak Khalid Said Salim, kemudian di sebelah Pak Khalid tadi sudah kita sama-sama ngobrol bersama Pak Krisna, General Manager Zona 10, lalu di sebelah kanannya ada Pak Rudi, dan paling sebelah kiri ada Pak Bayu Marto dari kantor KUPP kelas 3 Pulau Gebang. Tadi pagi kami sudah melaksanakan seremoni Sail Away Dolphin yang merupakan tonggak sejarah baru dari Pertamina Hero Indonesia melalui zona 10 regional 3 Kalimantan yang berhasil mengelola proyek Bunyu Neo Bathing Facility atau biasa disebut Dolphin gitu ya, yang merupakan fasilitas tambang oil barge di perairan Pulau Bunyu untuk unloading crude Sembakung Tarakan Field. Secara teknis, Sail Away Dolphin ini adalah proses pelayaran fasiliti atau dolphin atau sarana tambang tadi menuju perairan Bunyu. Setelah sampai di perairan Bunyu, fasiliti itu akan dilakukan instalasi di samping platform yang sudah ada. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu tonggak pencapaian yang penting dalam menjaga angka produksi besar 1.200 BOPD di wilayah tersebut serta mendukung tercapainya operasional excellence. Jadi tadi pagi kami Sail Away untuk boleh dibilang dekat yang ketiga lah gitu, dari Karyangau ya. Jelas tadi sudah disampaikan bahwa PHI ini sekarang sebagai kendaraannya regional 3 Kalimantan. Jadi mungkin sudah sering mendengar bahwa Pertamina khususnya upstream, subholding upstream ini terbagi 5 regional. Salah satu regional itu adalah regional 3 di Kalimantan dan sebagai induknya itu adalah Pertamina Hulu Indonesia. Masuk ke dalam proyek ini bahwa dari sisi operasional minyak yang ada di Sembakung itu dibawa, jadi periodik 2 minggu sekali sesuai dengan volume tertentu itu dibawa ke Bunyu. Nah, salah satu fasilitas yang di Bunyu, tempat nyandarnya lah bahasa sederhananya, itu kondisi yang lalu cukup mengkhawatirkan gitu ya. Artinya secara operasional mungkin masih bisa digunakan, tapi tentu dengan mitigasi lah. Kita harus menyewa satu unit kapal ataupun yang lain untuk menyatakan bahwa itu layak operasi. Program perbaikan Dolphin Facility ini sebenarnya sudah di-create dari 2016. Tapi cukup berlarut-larut mungkin di dalam diskusinya, di dalam desainnya cukup panjang, dan alhamdulillah sejak 1 April 2021 zona 10 ini punya regional 3 ini jalan. Jadi ini banyak perubahan-perubahan yang dilakukan karena ya secara kompetensi juga lebih baik gitu ya. Masa fabrikasinya sudah selesai, tinggal dibawa ke Bunyu untuk ya konstruksinya maupun yang tim komplesen lah kita anggap. Ya, mudah-mudahan di 30 hari ke depan setelah nyampe Bunyu itu bisa kita operasikan. Nah, di dalam prosesnya tadi sudah saya mendengar jelas Pak Dodi sudah menyampaikan baik dalam proses administrasi maupun di dalam pekerjaan, dalam desain dan jauh lebih baik. Kemudian di dalam prosesnya sendiri 2 skema yang berbeda ini kami mendapatkan izin dari SKK. Jadi intinya ini sangat disupport penuh oleh SKK dan tentunya dari bapak-bapak yang ada di Bunyu, SUP ini, artinya masalah terkait perizinan dan yang lainnya. Nah, ini sangat disupport oleh SKK Migas sehingga diizinkan. Dengan diizinkannya tersebut, ini mengakselerasi semua proses. Mungkin di skenario awal baru bisa digunakan fasilitas ini di 2023. Nah, dengan kondisi seperti ini kita sudah bisa di 2022 gitu ya. Artinya kita bisa mengakselerasi. Kemudian dari sisi biaya cukup signifikan ya. Artinya dengan mempercepat ini, dengan menggunakan fasilitas yang ada, artinya kontrak-kontrak yang ada di BHKT, prosesnya lebih cepat.
in dari kontrak yang ada itu, sehingga kita tidak perlu lelang baru, butuh waktu yang lebih lama. Kemudian dalam posisi fabrikasi ya teman-teman juga mengawal dengan mitra yang mengerjakan, saya kira sudah sangat familiar gitu ya. Kalau dari sisi kompleksitasnya mungkin ini jauh lebih rendah dibandingkan membangun satu platform gitu ya. Jadi dari sisi biaya mungkin kita berapa 170 ya. Jadi artinya sekitar 130-an miliar yang bisa di saving. Kemudian dari sisi operasi tentunya dengan cepat ini jadinya operasi juga bisa berjalan secara baik, sempurna lah gitu ya. Dan yang paling penting dari sisi safety juga sangat terjaga. Pemasangan tipunya lancar Pak, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan satu apapun. Depan bisa dapat meningkat produksi Pak, mudah-mudahan Pak. Di kantor kami Pak, khususnya untuk PNBP bisa meningkat Pak. Jadi bila nanti ada hambatan di lapangan mohon dikoordinasikan Pak, nanti komunikasi sama Pak Jalan. Terima kasih. Gitu Pak, kantor PNBP ini sangat membantu. Pekerjaan bawah tanah atau self-made, pengelasan kegiatannya itu disterilisasi Pak. Jadi bahaya nanti kalau ada nelayan-nelayan mendekat. Kita sosialisasi sama nelayan kemarin juga. Jadi terkait perizinan ya, bayar pornografi ya. Dan itu memang masuk di peta laut biru. Jaraknya itu berapa meter Pak dari garis pantai? Jaraknya itu kurang lebih 200 meter Pak. 200 meter dari Teluk Indonesia. Karena itu mereka perlu tahu. Jadi memang itu sangat dekat Bapak dan Ibu. Itu dari kantor KPP sendiri bisa dilihat kasat mata Pak, itu kegiatannya dari pelabuhan. Ada lihat ya. Monitor bisa di samping kantor itu. Iya. Tapi itu memang jalur perlintasan, jalur pelayaran dan jalur nelayan juga. Iya. Jadi dolphin itu memang istilah untuk pelabuhan yang menjorok di laut ya. Jadi itu istilah dolphin dan itu kita tetap pertahankan, lanjutkan. Kemudian biasa juga kita sebut berthing platform. Jadi di mana berthing untuk sandar, kemudian tambat berlabuh gitu ya. Baru kemudian dilanjutkan proses untuk unloading. Nah, secara fisik itu terdiri dari 3 jaket. Kalau bisa dilihat di gambar ini, kurang lebih tingginya 9 meter. Kalau kedalaman air di sana sekitar 6 meter, untuk pasang surat ini naik turun sesuai dengan side table. Nanti posisinya saat ini posisi yang kita sail outkan tadi itu dia masih tertidur. Jaket ini biasa kita sebut sebagai jaket atau platform. Terdiri dari 3. Tadi pada saat seremoninya jaket yang ketiga. Jadi 2 jaket sudah ada di construction barge, itu Tirta Samudra Barge namanya, di perairan Sepinggan Sail area. Nanti setelah sail away, jaket ketiga akan kita pindahkan ke Tirta Samudra Barge, kemudian bergerak ke Bunyu. Nanti prosesnya sebetulnya kekuatannya adalah di kakinya Pak ya, di pile atau pancang kita sebutkan. Mungkin bisa langsung ditunjuk aja kali. Ya betul. Jadi kekuatannya sebetulnya di pancangnya. Jadi diameter pipa ini terdiri dari satu platform itu terdiri dari 3 kaki. Diameternya 22 inci dari pipa. Kemudian nanti untuk pancangnya atau filenya itu pipa 20 inci. Jadi kita akan masukkan dari selongsongnya ini Pak. Kita akan pancang. Untuk pertama kali masih mudah karena masih tanah lembek. Kemudian setelah masuk ke dalam kita pancang, kemudian kita sambung lagi dengan joinan pipa 20 inci lagi. Demikian operasinya terus menerus sampai kita capai kurang lebih kedalaman 200 feet. Jadi 200 feet itu sekitar 50-60 meter ya. Nah itu kekuatannya sebenarnya di situ, jadi masing-masing punya 3. Jadi kita bayangkan kalau oil barge itu standar, dia kan ada proses menumpuk. Jadi di situ ada namanya breasting fender atau dada gitu ya. Untuk ditumpuk, di sana ada material rubber untuk mengabsorb load-nya itu. Jadi ada proses menumpuk. Betul, yang sisi yang ini kapal ya, ini kapalnya nanti akan sandar begini Pak. Akan sandar, kemudian setelah sandar dipo sudah oke, baru kita parkir ya dengan kebolapnya kita ikatkan seperti umumnya di pelabuhan. Nah secara berat kurang lebih 30 ton masing-masing satu jaket ini, 30 ton, jadi masih bisa kita handle di area fasilitas yang kita punya.
Demikian Pak Hakim. Oh, perusahaannya kita memang mempunyai kontrak construction, ini typical construction structure biasa kita kerjakan untuk lapangan-lapangan yang selo khususnya ya, itu dengan UKK Perusahaan Balikpapan. di Balikpapan, jadi lokal, 100% lokal, iya.